Shalom adik-adik yang manis, apa kabar? Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Kakak dan abang sekolah minggu sangat rindu berkumpul bersama adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu virtual. Yuk kita persiapkan diri dan hati kita, jangan sambil makan atau tiduran atau melakukan kegiatan yang lain ya. Kita bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Yes. 3 kali ya terakhirnya ya. Shalom adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Waduh, sukacita sekali hari ini kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam sekolah minggu GKPI Bekasi virtual. Kakak harap semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan sukacita. Kak Siska mau dengar kabarnya ya. Kak Siska tanya kabarnya ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Waduh, puji Tuhan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita kembali, kita mau memuji nama Tuhan, kita bergembira di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian Saya Bergira. Ayo kita nyanyikan. Dari awal ya, saya bergila. Saya bergila, tak kau bergila. Saya bergila, apa sebabnya? Saya bergila, tak kau bergila. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergila, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi siang malam ku selalu bergirang. Puji Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita bergirang di dalam Tuhan. Sekarang kita mau masuk ibadah sekolah minggu di dalam doa. Untuk menyambut doa kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau
Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka ibadah minggu pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah dan permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hayo, siapa di sini yang masih menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal yang jahat, kayak ngomong kotor atau pukul abangnya? Gak boleh ya. Sekarang kita mau nyanyi untuk mengingatkan kita supaya hati-hati menggunakan tubuh kita. Hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan
kedatangan teman-teman. Siapa ya namanya? Ada yang udah kenal belum? Kakak sih belum. Coba kita tanya namanya ya. Siapa nama kamu? Oh, Lili. Hai Lili. Kalau kamu? Nama aku Lo tambah Lo. Jadi? Lolo. Oh, Lolo. Hai Lili dan Lolo, terima kasih sudah datang ke Sekolah Minggu GKPI Bekasi. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, sama-sama kita berdoa. Lili, Lolo, dan teman-teman Sekolah Minggu di rumah, kita mau sama-sama berdoa. Ikutin doa Kak Pita ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari yang indah hari yang indah dan cerah ini. dan cerah ini. Kami mau Kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini ada di Matius 5 ayat 37. Sekali lagi kakak bacakan Matius 5 ayat 37. Lili, Lolo, Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Baru Kak, baru. Iya, benar. Perjanjian baru. Kita buka. Adik-adik sudah mendapatkannya? Matius 5 ayat 37. Kakak bacakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa ya firman Tuhan hari ini? Jikalau ya katakanlah ya, kalau tidak katakanlah tidak. Artinya kita harus berkata yang sebenarnya atau jujur. Kita harus jadi anak jujur. Kakak punya cerita, kalian mau gak dengar cerita seorang yang tidak jujur? Mau. Mau? Suatu hari ada seorang tentara Aram bernama Naaman. Siapa namanya? Naaman. Naaman ini sakit kusta. Tangannya, kakinya, badannya, semua rasanya sakit, gatal-gatal dan luka. Suatu hari Naaman pergi menemui hamba Tuhan namanya Nabi Elisa. Siapa namanya? Nabi Elisa. Pintar, Nabi Elisa. Jadi ketika Naaman berkunjung ke rumah Nabi Elisa, dia berkata, hamba Tuhan Nabi Elisa, aku sakit kusta, aku mau sembuh. Kiranya engkau boleh membantuku, memberitahuku caranya supaya aku bisa sembuh. Kalian tahu apa yang dikatakan Elisa? Hamba Tuhan yang bernama Elisa berkata, hai tentara Naaman, benamkanlah dirimu di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman berpikir, oke lah kalau begitu, kata Naaman. Naaman kemudian berjalan. Tapi selama perjalanan dia menggerutu. Nabi Elisa, ngapain sih suruh aku ke sungai Yordan? Itu kan sungai yang kotor, jorok, bau lagi. Aku malah disuruh untuk berendam di sana 7 kali. Kayak nggak ada sungai-sungai bagus dan bersih aja sih di sini. Lalu kata pengawal-pengawalnya tentara itu berkata begini, Tuanku, kan Tuan cuma disuruh berendam aja di sungai. Rasanya nggak susah, cuman kayak nyelam, naik, naik sampai 7 kali. Apa susahnya sih Tuhan lakukan itu? Pikir Naaman, benar juga ya, cuma disuruh gitu doang. Oke, aku akan melakukannya. Dan Naaman pun melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Kira-kira sembuh nggak, Lili, Lilo? Jawab. Sembuh. Emang sembuh ya? Tentu saja dia sembuh, karena itu adalah perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa.
Lalu Naaman senang karena dia sudah sembuh. Wow, kulitku sudah bersih, sudah sehat, bagus. Aku akan berterima kasih pada Elisa dan memberikan banyak sekali harta. Karena aku kan tentara, aku punya banyak barang pemberian yang bisa aku berikan. Aku punya harta. Aku mau berterima kasih pada Elisa. Lalu Elisa menunggu di depan rumah. Disamperin sama Naaman. Naaman berlari. Elisa, aku sudah sembuh. Lihat, kulitku sudah bersih, sudah gak luka-luka lagi. Aku mau memberikan barang-barang yang indah buatmu. Nih, aku punya baju bagus, aku punya emas dan perak. Nih buat kamu, karena kamu sudah menyembuhkan. Terus kata Elisa, enggak, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak mau menerimanya. Udahlah, terimalah, gak apa-apa. Enggak. Semua itu karena kuasa Tuhan, aku tidak mau menerimanya. Baiklah, kalau gitu terima kasih Elisa. Aku akan pulang. Dadah. Elisa pun bilang dadah. Naaman berjalan ke kereta kudanya dan dalam perjalanan pulang dia merasa sangat senang. Tapi ada satu hal yang terjadi. Apa, Kak? Ternyata Elisa punya seorang asisten bernama Gehazi. Siapa namanya? Gehazi. Asisten Nabi Elisa yang bernama Gehazi melihat dari pintu belakang. Kasihan juga ya Naaman. Masa udah capek-capek bawa hadiah malah ditolak? Gimana sih tuanku Nabi Elisa? Harusnya kan diterima. Ada baju bagus, ada mainan, ada emas, ada perak. Apa aku pergi saja ya menyusul Naaman? Mumpung tuanku Nabi Elisa tidak melihat. Kira-kira apa yang bakal dibilang Gehazi ya ke Naaman? Apa kak? Apa sih? Kalian mau tahu? Mau. Kita lihat ya, apa sih yang dibilang Gehazi sama Naaman? Mari kita saksikan bersama. Pelajaran tentang kejujuran dari kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setelantar perak dan 2 potong pakaian,
Naaman berkata, Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya. Dari mana Gehazi? Jawabnya, Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Nah, begitu cerita Gehazi tadi. Itu si Gehazi ya? Ya, menurut kalian berapa kali Gehazi berbohong ya? Berapa tadi ya? Kamu tahu nggak? Berapa tadi Gehazi? Lili, Kalau ku hitung-hitung tadi kayaknya 2 kali, Kak. Iya 2 kali Kak. pas kapan ayo? Ingat nggak? Pas kapan tadi? Nih, bohongnya waktu Gehazi mengejar tentara Naaman. Iya. Naaman, sini. Naaman bingung, kenapa? Tuanku, Nabi Elisa, dia pengen hadiahnya sebenarnya, tapi malu, sungkan sama tentara. Oh gitu, ya sudah, nih hadiahnya aku berikan. Terima kasih Naaman, dadah. Waktu itu Gehazi berbohong atau tidak? Memangnya Elisa pengen terima hadiah dan menyuruhnya? Bohong. Enggak, itu si Gehazi bohong. Iya bohong, Kak. Kan nggak mau si Elisanya. Gak bener kan berarti kan? Lalu Gehazi berlari pulang ke rumah. Dia umpetin semua hadiah-hadiahnya. Ketemu sama Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, "Hai Gehazi, dari mana kamu?" Enggak, aku nggak dari mana-mana. Kira-kira dia berbohong nggak ya? Iya bohong juga. Bohong lagi ya, padahal dia habis ketemu sama tentara Naaman buat minta hadiah. Gehazi kira-kira perlu ditiru nggak sih sifatnya? Enggak, Kak. Bohong kan dosa. Nggak boleh. Kita nggak boleh bohong. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi Nabi Elisa mengetahui karena Tuhan memberitahunya. Hei Gehazi, kamu berbohong. Kamu kan tadi ketemu Naaman. Kau pikir aku tidak tahu? Wah, ternyata mata Tuhan melihat dan memberitahunya kepada Elisa. Akhirnya Gehazi kena hukuman karena sudah berbohong. Ayo, siapa di sini yang suka berbohong? Enggak suka, Kak, tapi kadang-kadang bohong juga. Kadang-kadang masih bohong. Mulai kau nggak bohong? sekarang kita harus belajar untuk berkata jujur. Yuk adik-adik, sama-sama kita berjanji mulai saat ini untuk belajar berkata jujur. Sama seperti yang firman Tuhan katakan tadi bagi kita dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sama-sama yuk kita belajar dari Gehazi. Gehazi jangan dicontoh, jangan ditiru karena dia telah berbohong. Kita semua bisa kok belajar untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menguatkan kita ya, Lili dan Lolo. Dan kalau kita sudah takut untuk jujur, kakak mau ajak untuk kita bernyanyi satu lagu. Dan ketika kita mau berbohong, kakak mau supaya kita nyanyikan lagunya dalam hati atau boleh nyanyikan langsung. Yuk Bang Yuda, ini sebuah lagu baru. Mau datang jujur? Mau kan? Ayo kita nyanyi.
kita yang mau jadi anak yang jujur. Yuk sama-sama kita tutup firman Tuhan dengan doa. Kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh berkata jujur setiap hari kepada siapapun. Seperti lagu tadi, jujur kepada Tuhan Yesus, kepada papa mama, kepada teman-teman, dan pada diri kita sendiri. Yuk ikutin kakak berdoa lagi. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau menjadi anak yang jujur, yang sayang Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Hai adik-adik, minggu lalu masih ingat nggak kalau kakak-kakaknya punya tugas untuk adik-adik menuliskan apa aja yang disyukurin dan yang membuat sukacita selama adik-adik di rumah aja. Dan terima kasih untuk semua adik-adik yang udah mengirimkan tugasnya atau hasil karyanya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Hasil karyanya bagus-bagus loh. Dan ini dia kita tampilin hasil karya adik-adik yang udah dikumpulkan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
anak sekolah minggu yang dikasih di dalam Kristus Yesus, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini, marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bersama-sama ucapkan: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuannya Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Adik-adik, ibadah virtual sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Selamat hari